kesempatan pagi yang indah ini, kami dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur ingin menyampaikan profil daripada BPTP Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Ibu mahasiswa sekalian terkait dengan keberadaan BPTP NTT di Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui bahwa BPTP NTT itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau tugas yang ada di daerah dan berada langsung di bawah Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian yang ada di Jakarta. Nah, BPTP sendiri ini secara tugas ada 10 tugas utama BPTP secara tugas dan fungsinya itu bahwa BPTP itu dalam melaksanakan penelitian, pengkajian, perakitan, dan pengembangan serta diseminasi teknologi tepat guna yang spesifik lokasi. Nah, dalam tugas itu ada beberapa fungsi yang sesuai dengan Permentan nomor 11 tahun 2019 itu menjelaskan bagaimana BPTP dapat menyelenggarakan pelaksanaan dalam penyusunan program, rencana kerja maupun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sifatnya pengkajian, penelitian, diseminasi yang spesifik lokasi. Yang kedua, BPTP dalam penyelenggaraan fungsinya bisa melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi yang ada di daerah dan spesifik lokasi. Yang ketiga, dalam pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi itu bagaimana kita bisa mendapatkan penelitian-penelitian ataupun pengkajian yang mendukung daerah khususnya dengan kondisi spesifik yang ada di NTT sebagai lahan kering, iklim kering. Sementara dalam pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna, kita juga harus bisa mendesain teknologi yang memang adaptif dan spesifik dan tepat guna bisa digunakan oleh masyarakat tani. Nah, di dalam hal penelitian pengkajian, peran BPTP juga di mana ada tenaga penyuluh di dalamnya, bagaimana kita bisa mendiseminasikan hasil-hasil pengkajian, penelitian yang dihasilkan oleh teman-teman peneliti di BPTP yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penyuluh di dalam menyampaikan hasil kajian atau penelitian kepada petani. Baik dalam bentuk bimbingan teknis, dalam bentuk materi-materi penyuluhan yang memang bisa dipahami oleh petani, ataupun teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Selain itu juga kita membangun kerjasama di dalam hubungan networking dengan stakeholder di luar, baik itu dengan perguruan tinggi, dengan Pemda maupun dengan masyarakat petani sebagai stakeholder yang paling kita butuhkan dalam pengembangan pertanian. Nah, bagaimana juga kita bisa menyediakan pelayanan-pelayanan teknis yang memang sangat dibutuhkan oleh petani ataupun stakeholder lainnya, misalnya dalam penyediaan benih sumber, pelayanan dalam melakukan analisis untuk bahan-bahan yang memang karena kita punya lab terakreditasi untuk laboratorium tanah, dan kita juga melayani dalam penyediaan benih-benih untuk horti dan untuk KBI. Kita juga melakukan pelayanan dalam perpustakaan, bagaimana mahasiswa ataupun stakeholder yang lain ingin membaca dan memperoleh jurnal-jurnal yang memang dibutuhkan dalam penyusunan skripsinya di perguruan tinggi. Sekaligus juga kita melakukan pelaksanaan urusan dalam kepegawaian, keuangan, rumah tangga, karena BPTP ini juga sebagai satker UAPBW untuk provinsi NTT di bidang pertanian, khususnya untuk Kementerian Pertanian. Melihat dari semua tugas dan fungsi ini, maka BPTP secara struktural terbagi atas kepala balai sebagai pimpinan ataupun sebagai administrator, sementara KTU dan KSPP bagian daripada pengawas, hingga di dalam pelaksanaan tugas itu KTU dan KSPP langsung berkoordinasi dengan kepala balai dalam tugas mereka masing-masing. Sementara secara struktural yang tidak secara SK Menteri, itu bagian dari program perencanaan dan evaluasi itu, secara tidak langsung dia ada di bawah KSPP dan bekerja bertanggung jawab langsung terhadap kepala balai dalam urusan perencanaan anggaran untuk balai selama 1 tahun. Dan di bawah semua secara struktural itu kita punya fungsional peneliti dan penyuluh, di mana ada koordinator penyuluh dan koordinator peneliti, itu langsung di bawah tanggung jawab kepala balai dan
kedua seksinya KTU dan KSPP. Nah, di dalam garis kegiatan, garis komando ini kita secara administratif diatur dalam suatu kegiatan yang memang sudah dirancang untuk kegiatan 1 tahun, baik itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis untuk kementerian pusat maupun dalam pengembangan peningkatan komoditas spesifik lokasi yang ada di daerah. Nah, dengan melihat struktur organisasi ini, maka BPTP NTT memiliki peneliti sebanyak 15 orang, di mana ada juga calon peneliti 3 orang yang masih baru diangkat sebagai calon, tapi sudah mempersiapkan diri untuk melakukan 100% sebagai pegawai dan sudah melakukan hal-hal yang terkait dengan administrasi. Kita juga memiliki penyuluh ada 18 orang. Kita punya teknisi Litayasa ada 9 orang dan calon teknisi Litayasa itu ada 2 orang. Nah, semuanya ini secara keseluruhan antara peneliti, penyuluh dan tenaga fungsional umum struktural itu kita berjumlah 139 orang. Nah, kita tahu bahwa di BPTP sendiri ini secara tingkat pendidikan kita memiliki doktor sebanyak 8 orang, dan sementara ini ada 1 yang di tanggal 9 besok akan menyampaikan orasi untuk profesor. Kami sudah siap-siap, dan kita punya magister atau S2 ada 19 orang, sarjana S1-nya ada 20 orang, D4-nya itu ada 14 orang, D3 5 orang, dan paling banyak biasanya di sekolah lanjutan atas SMTA 55 orang, dan selanjutnya SMP, SD itu ada 7 dan 8 orang. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana keragaman daripada teman-teman peneliti yang ada dengan jenjang kefungsionalannya, kepakarannya. Jadi kita di BPTP NTT ini ada peneliti utamanya itu ada 1 orang, ada pengusulan angkat kredit juga, dan akan ada tambahan juga nanti. Nah, madanya itu ada 7 orang, yang muda ada 5 orang, yang pertama ada 2 orang. Sementara untuk penyuluh itu paling tinggi itu madya itu ada 6 orang. Sementara yang pertama itu penyuluh pertama itu ada 12 orang. Nah, begitu pula untuk calon peneliti ada 3 orang. Sementara untuk fungsional tenaga Litayasa sebagai pelaksana pertama itu ada 7 orang, dan terampil itu ada 2 orang. Dan demikian kita punya jumlah untuk tenaga fungsional itu ada sekitar 45 orang. Jadi cukup banyak juga kita punya tenaga-tenaga fungsional ini di dalam mendukung bagaimana sumber daya manusia di dalam teknologi inovasi yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat dengan kondisi NTT sebagai komoditas utama itu jagung, padi, ternak sapi, dan juga tanaman-tanaman kacang-kacang lainnya, bahkan mungkin horti sebagai tanaman-tanaman yang semusim yang bisa dipanen setiap saat. Itu menjadi hal-hal pilihan-pilihan kami dalam bagaimana kita bisa mendampingi petani dalam meningkatkan pendapatan mereka di masyarakat. Nah, kita juga BPTP NTT memiliki instalasi pertanian IP2TP, ada 4 lokasi di mana kita punya IP2TP atau yang dulu disebut dengan kebun percontohan KP. Kita punya IP2TP itu ada di Waingapu, ada di Maumere, ada di Lili, IP2TP Lili, dan ada di Nebonat sendiri di belakang kami, di kantor kami induk ada 1 IP2TP di Nebonat. Itu masing-masing dengan tugas fungsi mereka. Kalau di Nebonat yang di belakang kami nanti ini itu khusus untuk komoditas tanaman pangan. Sementara untuk di Maumere itu lebih fokus kepada tanaman-tanaman perkebunan, kakao, terus ada jambu mente, ada durian, ada yang sifatnya perkebunan. Sementara untuk yang di Lili, IP2TP Lili itu berbasis pada peternakan. Memang dia bekas ex Balitnak dulu, sehingga itu juga menjadi tempat pelatihan. BIMTEK dulu sebelum bergabung dengan BPTP itu sebagai bagian sub Balitnak yang memang khusus untuk peternakan. Sementara yang ada di Waingapu itu IP2TP-nya berbasis tanaman pangan dan peternakan khusus untuk, ya, kalau kita berbicara tentang sapi-sapi Sumba, sapi Oman itu pun banyak di sana. Untuk kita punya pelayanan itu khusus untuk laboratorium, kita lebih banyak pada laboratorium tanah, karena memang laboratorium kita ini sudah terakreditasi, dan sementara ada pengusulan juga itu diketahui kita punya beberapa varian di dalam untuk menghasilkan ini. Ada balsam, ini roll on, ini untuk digosok ada
Kalau kita punya masker, kita gosok, tinggal kita hirup. Nah ini roll-on-nya eukaliptus. Sementara kalau yang satunya ini inhaler, kita penggunaannya langsung dengan hidung, hingga bisa langsung kita hirup dan semua virus bisa yang ada dalam jaringan pernafasan kita itu setidaknya akan berkurang. Nah ini juga akan memberikan dampak terhadap kita sebagai generasi muda, dapat memanfaatkan semua bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita untuk sebagai bahan pencegahan terhadap virus corona. Karena daya tahan tubuh termasuk imun kita itu perlu kita bangkitkan di dalam diri kita. Kita bisa melakukan hal apa saja dengan melakukan penggunaan obat-obat herbal yang memang dari zaman orang tua kita sudah menggunakan itu. Ini kali itu sebangsa ada beberapa ramuan yang dicampur dengan minyak kayu putih, sehingga sangat baik sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi saya berharap semua hasil badan litbang yang sudah ada sampai saat ini memberikan manfaat kepada masyarakat, apalagi kepada kita semua sebagai generasi muda, generasi penerus, bahwa pertanian itu tidak mati. Pertanian itu tidak akan berhenti sampai tapi dia akan berjalan terus selama manusia ini masih bernafas. Jadi marilah kita tanamkan semangat kita untuk tetap bertani, bercocok tanam, beternak, sehingga manfaatnya juga akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada generasi muda sampai anak cucu kita. Saya kira apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Kita akan berbicara tentang perbanyakan benih sumber atau produksi benih sumber. Saya ada siapkan materi ini, jadi bahan ini bisa nanti bagian dari materi perkuliahan. Jadi kalau kita lihat saat ini, pertanaman jagung dan padi yang dikembangkan baik oleh dinas, LSM atau oleh masyarakat sendiri, ini cukup luas. Karena itu dibutuhkan benih yang baik. Nah, benih adalah bagian dari tumbuhan yang merupakan hasil penyebukan atau perkawinan antara serpang jantan dan betina yang dipersiapkan untuk menjadi tanaman atau tumbuhan yang baru. Nah, benih ini harus disiapkan dengan baik. Nah, kalau kita lihat sebagai contoh, luas tanam dan kebutuhan benih jagung di NTT untuk tahun 2020 ini, luas tanam ada 364.000, itu berarti lahan seluas ini membutuhkan benih sebanyak 91.000 ton. 91.000 ton ini, itu kalau seandainya kita bagi antara benih hibrida dan benih jagung komposit, biasanya hibrida itu 40%, komposit itu 60%, berarti benih untuk jagung hibrida saja 3.640 ton, sedangkan untuk jagung yang 60% dari kebutuhan benih seluruh NTT itu sekitar jagungnya saja 5.460 ton. Nah, ini benih jagung yang komposit. Jagung komposit ini, kalau kita bicara tentang benih jagung, ini ada kelas-kelas benih. Ada kelas benih dasar, kelas benih pokok, dan kelas benih sebar. Kalau kita kembangkan di petani, itu biasanya benih sebar yang didistribusi ke petani untuk ditanam. Nah, untuk memproduksi benih sebar sebanyak tadi 5.460 ton, itu membutuhkan benih pokok atau benih berlabel ungu itu sebanyak 36.000 kilo. 36.000 kilo. Nah, 36.000 kilo yang label ungu atau benih pokok ini, itu membutuhkan benih dasar yang kelas di atasnya itu 243 kg. Jadi 243 akan menghasilkan 36.400. Kalau ditanam semuanya akan menghasilkan 5.460 ton untuk memenuhi kebutuhan benih. Nah, itu benih jagung. Nah, karena itu strategi perbanyakan benih ini harus mulai dari benih sumber. Nah, BPTP sebagai salah satu lembaga penelitian vertikal dari Kementerian Pertanian, kita ditugaskan untuk membentuk sebuah unit yang namanya unit perbanyakan benih sumber, unit pengelolaan benih sumber. Jadi disingkat itu UPBS. Nah, UPBS ini yang ada di sini sudah berjalan sekitar 4-5 tahun, dan kita bertugas untuk menyediakan benih-benih sumber. Nah, kalau saya kembali pada penjelasan saya tadi, kelas benih itu ada benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Yang disebut benih sumber itu adalah benih dasar dan benih pokok. Sedangkan benih sebar ini bukan benih sumber. Baik. Nah, tahun ini 2020 kami UPBS itu menargetkan untuk produksi padi, benih padi itu 5 ton dan jagung itu 32 ton. Sedangkan target yang lain kita harus menyetor ke negara melalui PNBP itu 100 juta. Dan kita juga menargetkan untuk menyebarluaskan varietas-varietas unggul ke petani.
Baik, saya beri gambaran. Untuk tahun 2018 kami memproduksi benih padi 2 ton dan jagung 21 ton. Sedangkan 2019 yang kemarin itu benih padi 6 ton dan benih jagung 33 ton. Kemudian pada tahun 2020 ini sampai bulan Juni ini padi kita sudah produksi 11 ton dan jagung sudah produksi 15 ton. Nah, semua benih-benih ini selalu dibeli baik oleh dinas, oleh petani ataupun LSM, selalu datang dan membeli untuk mereka produksi benih sebar. Nah, kalau padi di tahun 2020 ini kita sudah produksi Impari 6, Impari 42, Impari 43 dan Impari IRC. Ini semua kelas atas, kelas label putih, yaitu benih dasar. Kemudian benih penjenisnya itu Impari 33 dan Impari 30. Sedangkan ada lagi Impari 30 yang kita produksi benih sebar untuk membantu. Sedangkan jagung, kita juga sudah memproduksi jagung lamuru yang kelas atas, benih dasar itu 1,5 ton. Sedangkan jagung lamuru yang kelas label umum kelas keduanya 14 ton. Jadi semua ini kita persiapkan untuk kebutuhan di NTT. Kebutuhan baik oleh dinas maupun penangkar-penangkar yang ada di NTT. Baik, untuk produksi benih, ada 3 aspek yang kita perhatikan, yaitu aspek budidaya, bagaimana memproduksi benih yang baik, kemudian nanti aspek panen dan pasca panen. Nah, saya akan ulas yang di aspek kedua, aspek panen dan aspek pasca panen, dan aspek ketiga itu aspek penyimpanan. Nah, ini mungkin saya tidak terlalu banyak kupas karena nanti terlalu panjang. Khusus aspek panen dan pasca panen, kita perlu perhatikan jagung yang sudah siap panen, yaitu jagung yang sudah masuk masa atau fase masak fisiologis. Nah, ciri-ciri jagung yang sudah masak fisiologis yaitu sebagian daun dekat tongkolnya sudah mengering. Kemudian bijinya, kalau kita ambil biji dari tongkolnya itu di bagian bawah atau yang bagian menancap pada tongkolnya itu kelihatan ada warna hitam atau istilahnya black layer. Kalau sudah ada warna hitam itu tandanya dia sudah masak fisiologis. Tinggal proses pengeringan biji. Jadi walaupun di tanaman, kadar air biji akan menurun perlahan-lahan sampai dia siap panen. Nah, setelah jagung ini dipanen, ini harus segera proses pengeringan, dijemur di bawah matahari 3-5 hari sampai telah kering, ya sekitar kadar air 17-18%, kita sudah bisa memipil untuk mengeluarkan biji dari tongkol. Nah, kalau sudah dipipil, jagung sudah bisa dikeringkan lagi di matahari sampai kadar air di bawah 14%, baru siap dijemur. Nah, setelah jagung kering, sebelum penyimpanan perlu dilakukan sortasi benih, membuang kotoran benih, membuang biji-biji yang kecil, membuang biji yang patah dan sebagainya. Baru kita bisa melakukan penyimpanan. Nah, pada saat simpan ini, beberapa saat, mungkin 1-2 minggu kemudian, kita sudah bisa mengajukan proses pelebelan di satu lembaga yang namanya BPSD, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Nah, kalau sudah ada itu tadi, benih-benih yang kita hasilkan sudah bisa mendapatkan label. Nah, ini ada beberapa contoh label yang tadi saya gambarkan, itu kelas-kelas benih. Ada benih label putih, ini yang kelas paling di atas. Kemudian kelas ini benih label ungu, ini kelas keduanya. Terus yang ketiganya label biru. Jadi kalau kita ingin memproduksi benih yang berlabel biru, kita menanam jagung yang ada label kuning. Jagung ini kita panen menghasilkan label putih, kita tanam yang label putih menghasilkan label ungu, kita tanam label ungu menghasilkan label biru. Nah, ini yang proses produksi benih. Nah, yang penting sekali dalam proses, kenapa kita penting untuk melakukan penanganan pasca panen? Karena di jagung ini, untuk menyimpannya kadar airnya harus di bawah 14%. Jika tidak, kemungkinan yang pertama adalah jagung ini akan berjamur. Jamur itu akan tumbuh berkembang di biji jagung, dan itu bisa bisa jamur Aspergillus flavus atau Aspergillus yang lain. Dan ini Aspergillus ini akan memproduksi racun yang namanya aflatoksin. Nah, aflatoksin ini harus betul-betul dikontrol sehingga jagung yang dihasilkan itu betul-betul aman untuk kesehatan. Jadi selain jamur, biji jagung kemungkinan juga akan lubang dan menjadi tepung karena dirusakkan oleh hama gudang yang nama latinnya Cytophilus siamese. Nah, Cytophilus ini adalah kumbang yang bisa terbang dan akan melubangi biji jagung kemudian menyimpan telur. Dan setelah telur disimpan dalam tempo beberapa saat, akan telurnya pecah menjadi larva. Nah, larva ini yang akan memakan secara spiral di dalam biji jagung, dan setelah
menjadi kumbang yang bisa terbang, dia sudah keluar dan biji jagung itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi ataupun ditanam. Jadi ini beberapa hal tentang penanganan perbanyakan benih dan penanganan panen dan pasca panen. Dan kemudian nanti kita bisa melihat di lapangan tahapan-tahapan pelaksanaan, baik setelah panen, processing atau pemipilan, penjemuran sampai masuk ke karung. Saya kira ini beberapa hal yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kami di BPTP Nusa Tenggara Timur memiliki komunitas ayam KUB yang mana mulai berkembang itu di Nusa Tenggara Timur sebenarnya dari tahun 2015. Itu atas inisiasi dari Badan Litbang untuk menangkan produknya di seluruh Indonesia, salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Tapi secara efektif kita memelihara ayam KUB ini dari tahun 2017 diawali dengan kegiatan in-house ternak itu dan sumber bibitnya kita peroleh dari penangkar yang dulu diinisiasi oleh Nusa Tenggara Timur itu PT Semangat, PT apa namanya Pak Bambang Semangat. UB Semangat. Ya, UB Semangat ya seperti itu. Jadi mereka yang pelihara waktu itu sekitar 1000 ekor dari bibitnya dari Ciawi, lalu tersisa ada sekitar 200 yang kita bawa ke sini. Nah dari itu tahun 2016 kita mulai kembangkan di sini. Lalu pada tahun 2017 kita melakukan pengkajian skala kecil itu karena anggarannya juga terbatas, itu terkait dengan produktivitas ayam KUB sendiri. Jadi lalu dari tahun 2017 itu kita sebenarnya tahun 2020 ini kita akan mendapat anggaran pembibitan dari Badan Litbang, dari pusat, cuma karena pandemi COVID. Jadi anggaran dihilangkan. Yang ada sekarang ini di kandang ini itu hasil kegiatan 2018 yang kita kelola. Itu kita datangkan ke sini 1000 ekor DOC ayam KUB paling stok. Artinya paling stok kan bibit. Nah, kita kembangkan di sini, tapi karena mulai dari kita pelihara dari DOC tingkat kematiannya cukup tinggi. Malah kalau dari DOC itu tingkat kematiannya bisa mencapai 30% dari populasi. Lalu pada saat kita pindahkan ke kandang di sini itu dari umur 2 bulan kita pindahkan, itu tingkat kematiannya juga cukup banyak, sampai 5-10%. Tersisa sekarang yang ada ini yang sekitar sudah sampai 500 ekor yang ada di sini, itu yang kita piara. Dan sekarang saat ini sudah menghasilkan telur. Sejak bulan Mei kita hasilkan telur. Cuma karena ini awal daripada produksi telur, jadi belum semua betina itu bertelur. Jadi masih ada beberapa yang tidak bertelur, ada yang bertelur. Kalau produksi telurnya setiap hari paling rendah sekitar 780 ekor butir, terus tertinggi ada sekitar 100-200. Nah, lalu karena kita BPTP ini tupoksinya salah satunya itu adalah penyebaran informasi teknologi kepada pengguna stakeholder, dalam hal ini petani, buruh, atau instansi terkait, kita sudah melakukan upaya penyebaran pengembangan ayam KUB ke beberapa kabupaten, desa dan kecamatan. Contohnya dari tahun 2019 kita sudah menyebarkan ke beberapa kelompok tani DOC yang tapi kita menyebarkan, kita tidak lepas begitu, kita juga tetap mengawal karena kita ingin tahu bagaimana perkembangan ayam KUB ini di tingkat desa, di tingkat petani. Nah tentunya sebelum kita melakukan penyebaran teknologi ini, ayam KUB ini diawali dengan survei lapangan, kita lihat kelayakannya di lapangan seperti apa, petaninya siap, terutama untuk kandangan, kemudian siap untuk memelihara dengan arti dan memberi pakan. Karena pakan ayam KUB ini tidak sama dengan ayam kampung biasa, karena dia memerlukan pakan komersil. Nah, pakan komersil itu harganya kan lumayan tinggi. Lalu kalau dengan kondisi kita di NTT ini kan kalau musim barat agak susah pada masuk dari luar, ya kan? Jadi kita inisiasi dengan mencampur pakan komersil dengan jagung giling. Jadi tidak petani kita lakukan seperti itu. Lalu bagaimana dengan produksi DOC sudah sampai di mana penyebarannya? Kita baru tahap pada Kabupaten Kupang. Salah satu contoh, kemarin kita baru dapat kunjungan dari Desa Kuinasi, terus dari Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, itu di kelompok tani Penyusi, mereka juga ingin memelihara ayam KUB. Nah, kita sementara dalam masa penjajakan kesiapan di pertanian seperti apa, dari kita akan drop DOC kita hasilkan sendiri dari hasil pemetasan. Ya, nanti kita akan lihat kalau misalnya melihat pemetasan telur, kita tetaskan di mesin tetas. Kapasitas mesin tetas kita ada sekitar satu mesin tetas itu 576 butir. Nah, tapi yang terjadi yang menetas dari 576 butir itu masih pada taraf 60-70% daya tetasnya. Itu pun juga kita melihat lagi sampai dari DOC sampai dengan dia hidup sampai 1 bulan juga masih ada kematian. Ada yang cacat. Lalu
bagaimana prosedurnya kalau dia sudah keluar dari mesin tetas, itu kita vaksin. Kita lakukan vaksinasi umur 0 sampai 4 hari, yaitu vaksinasi endek. Endek itu kalau kita tahu di sini katanya penyakit apa, Riku, yang tetelo, yang suka menyerang. Ya, tetelo yang suka menyerang ayam. Itu kita berikan vaksin endek. Sebelum kita sebarkan ke petani, kita vaksin dulu, baru kita drop ke. Nah, saat ini sekarang kita BPTP Nusa Tenggara Timur sedang memproduksi DOC, dan karena kita punya masalah kendala yaitu mesin tetas yang terbatas, jadi masih banyak yang antrian daftar antri untuk menerima ayam DOC. Mungkin bisa dijelaskan ayam KUB itu singkatan dari mahasiswa Sama, tahu ya. Jadi ayam KUB itu kepanjangannya dari ayam kampung unggul Badan Desa. Itu hasil perkawinan beberapa galur ayam lokal di Jawa, dan mereka seleksi dari 6 sampai 6 generasi. Nah, untuk diperoleh produksi telur yang cukup tinggi. Jadi ini keunggulannya produksi telur. Produksi telurnya cukup tinggi. Hasil penelitian dari yang penemunya Profesor Kiki Sartiko, itu dia produksi telurnya 160 sampai 180 butir per ekor per tahun. Tapi dengan catatan pakannya harus juga baik. Satu musim itu berapa, bukan yang dalam 1 tahun itu berapa kali tahapan bertelur itu? Nah, ini kan dia memasuki usia umur bertelur juga dia berbeda dengan ayam kampung biasa. Kalau ayam kampung biasa 6 bulan dia baru mulai belajar bertelur. Tapi kalau ayam KUB ini 5 bulan dia sudah bertelur. Nah, tentunya proses bertelur itu tidak tiap hari dia stabil kan. Ya, ada masa istirahat, istilahnya masa belajar bertelur gitu kan. Jadi memasuki usia umur 5 bulan dia pasti bertelurnya tidak tiap hari, dia selang-seling. Lalu nanti ada masa istirahat kalau dia sudah 3 bulan produksi, dia akan ada istirahat bertelur. Istilahnya masa menunggu kelas gitu mas. Dari itu dia istirahat bertelur untuk dia mungkin memulihkan lagi kondisinya, badannya, lalu dia akan bertelur lagi seperti itu. Nah, hasil 160 sampai 180 butir itu hasil penelitian dari Profesor Tiga, yang mungkin mereka itu melakukan pengamatan secara intensif kan. Kalau kita di sini belum sampai ke sana, kita hanya baru bisa memprediksi telur tiap hari dari 200 betina, kurang lebih 200 ekor betina yang ada sekarang yang sudah bertelur, itu satu hari dia bisa memproduksi telur 180 butir. Berarti tidak semua betina bertelur, ya. Ada yang tidak bertelur. Itu pertama. Kedua, ada yang sudah bertelur tapi dia tidak tiap hari bertelur, dia selang-seling seperti itu. Cuma kita belum bisa mengatakan bahwa mana yang yang bertelur dan mana yang tidak, karena kita tidak melakukan penelitian. Kita dilakukan secara global, secara pengetahuan, tiap hari itu 80 butir. Padahal jumlah betina di sini ada sekitar 200. Idealnya 200 betina harusnya satu hari 200 butir kan gitu. Tapi ternyata tidak. Dia hasilnya paling tinggi 102 butir, terendah 180 sampai 83 butir. Nah, jadi ayam kampung KUB itu keunggulannya produksi telurnya tinggi. Lalu karena dia berasal dari ayam kampung, ayam lokal kampung itu kan dia suka menyerang, daya ramnya tinggi. Nah, kalau ini tidak, dia daya menyerangnya sudah dihilangkan, tetapi tidak hilang sama sekali. Masih ada sekitar 10% sifat menyerangnya dalam satu populasi. Misalnya dalam 10 populasi ayam KUB betina yang mau menyerang itu ada sekitar 10 ekor, ada 10 ekor dan ada 1 ekor dia punya sifat menyerangnya. Seperti itu penjelasannya. Contohnya ini, kalau misalnya dia sudah bertelur, dia ingin sifat menyerangnya masih ada, dia pengen menyerang. Itu yang kita upayakan dengan menandikan si ayam supaya dia suhu tubuhnya tidak hangat, dia kembali normal, tidak menyerang itu dikurangi. Kalau misalnya ayamnya tidak menyerang, lalu untuk membuat menetas itu di mesin. Kita mesin karena kalau dia kita sampai induk ini kita terangkan, dia suruh menyerang, itu dia periode menyerangnya akan lebih rendah daripada secara yang ayam kampung biasa. Kalau periode menyerang kan mereka 21 hari, sama mesin tetas juga 21 hari. Nah, kalau ayam KUB betina ini dia periode menyerangnya tidak sampai 21 hari lagi di bawah itu. Cuma kita belum tahu dia berapa hari dia kemampuan menyerang. Nah, kalau misalnya dia menyerangnya di bawah 21 hari berarti kan belum jadi, telur tidak bisa menetas. Akan yang COC. Day all chick. Ayam umur 1 hari. Kalau melihat mesin tetas, telurnya ini juga tentang berat telurnya juga bervariasi. Kita tentunya tidak semua telur yang dihasilkan kita tetaskan, karena ada kriterianya salah satunya berat telur, bentuknya ada yang terlalu lonjong juga tidak bagus untuk ditetapkan, ada yang terlalu bulat tidak bagus ditetapkan. Kemudian warna telur juga tidak benar. Ini kalau vaksinnya pakai apa Ibu? Vaksin ND. Kalau sudah besar begini selain Lasota, kalau yang besar, ya. Jadi kita kalau vaksinasi itu ada pengulangan kan. Ya. Jadi kalau vaksin pertama yang wajib kita harus vaksin pada saat DOC ayam KUB itu vaksin ND, strain F. itu berapa hari setelah menetas divaksin? 0 sampai 1
hari sampai 4 hari. Batasnya tidak boleh lebih dari itu karena itu sangat riskan kan. Nah itu lewat tetes mata atau tetes hidung. Lalu kita akan mengulangi lagi pada saat umur ayam 2 bulan, bisa 1-2 bulan, ulang lagi dengan yang ND, vaksin ND, itu juga lebih baik seperti itu. Cuma yang kita lakukan di sini di BPTT baru sekali, OC saja. Nah, untuk ayam yang besar kita pakai vaksin memasuki periode bertelur, kita vaksin lewat air minum, vaksin masotan namanya. Itu kita lakukan. Kalau di pusat pembibitan yang besar seperti di Jawa, di mana di Ciawi segala macam, itu mereka sudah mengikuti tahapan-tahapan vaksinasi sesuai dengan kriteria kaidah pemeliharaan ayam DOC. Jadi ada vaksin selain vaksin ND, ada vaksin Gumboro, Marek, merah kapus dan macam. Kalau kita tidak, kita baru pada syarat yang ND karena yang biasa menyerang ayam di NTT di apalagi musim panas itu kan itu kan tetelo yang ada di seperti itu. Nah itu cukup membantu karena keunggulan yang satu lagi ayam KUB itu tahan penyakit. Jadi selain produksi telur tinggi, sifat mengeramnya rendah, dia tahan penyakit. Dan ini sudah kita buktikan di tingkat petani punya ayam, nanti di kau tidak. Tadi pemeliharaannya agak berbeda karena dia masih memerlukan pakan komersil. Kalau di ayam kampung kita kasih makannya 5 dapur, jagung seadanya. Makanya produksi telurnya kan rendah. Kalau ini karena dia punya mungkin punya hormon yang mengandung ini produksi telur tinggi. Karena pernah kita melakukan kajian untuk mencoba mencari formulasi pakan yang kira-kira bisa menggantikan pakan komersil. Karena kalau kita menyuruh petani membeli pakan komersil kan berat kasihan mereka kan. Jadi kita mencoba membuat formulasi, cuma karena sebenarnya ada satu jenis di cupang sini yang bisa bukan menggantikan, tapi dia mau menyamakan, ada indikasi untuk menyamakan produksi telur jika kita kasih makan di pakan komersil. Ada formulasinya, nah, tapi belum sampai ke sana karena Oke, Bu, mungkin kita apa namanya telurnya kalau kita seleksi ada baik ruangannya juga masih darurat bagian seleksi, jadi ini karena terbaring, jadi kita seleksi telurnya, seleksi dari sisi berat, dari sisi bentuk, dan sisi warna. Setelah itu memenuhi syarat semua, tentunya tidak sempurna ya Pak ya, tapi paling tidak adalah yang kita ini seleksi, lalu kita sesuai dengan kapasitas mesin ini 576 ya, 576 ya kita masukkan di dalam. Lalu pada saat kita mengumpulkan telur juga kita tidak boleh terlalu lama, karena kan tiap kali penyimpanannya tidak boleh terlalu lama, jadi kita pakai apa namanya jumlah harinya sampai 5 hari maksimal. Misalnya kita pagi ini tanggal 8 ya, tanggal 8 kita ambil telur, terus kita simpan, kita simpan. Lalu besok kita ambil lagi. Nah tidak boleh dari tanggal 8 tuh 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di bawah itu kita tidak ambil lagi di atas itu. Karena telur yang tanggal 8 itu takut rusak. Itu kan tidak bertunas lagi. Itu lalu kita masukkan ke sini. Terus ini kan sudah disetting semua nih Pak, baik suhunya, lalu kelembabannya, lalu tadi Pak bilang apa namanya? Dia balik kalau secara manual kan kita balik sendiri ya. Nah, kalau si ayam induk yang biasa mengerang kan pakai dia punya balik sendiri kan. Ya. Nah, ini kita ada settingnya, jadi kita misalnya kita tanggal masuk 22 Juni. Nah, kita hitung 22 Juni 18 hari. Kita kembalikan dia supaya rata, itu tanggal 10 Juli kita ratakan, nanti dia mulai 19. Alatnya dia otomatis. Kita setting dari sini. Setting aja. Oh iya. Tadinya dia lurus, kita kasih masuk terus dia lurus ya. Nah lalu setelah kita setting dia akan membalik. Nah nanti pada saat tertentu dia membalik sendiri, karena sudah ada di sini. Tiap 3 jam. Ya, tiap 3 jam. Dia berputar sendiri. Nanti pada saat kita rata nih, rata 10 Juli, nanti 10 Juli rata, setelah ini dia akan kemarin ya Pak? 2 hari. Jumat, tanggal 8 sekarang. Tinggalnya tanggal 1 minggu saja. Cepat-cepat. 10 rata, 10, 11, 12, 13 dia sudah menetas. Satu si DOC masuk ke ada apa namanya kayak wadah gitu, dia jatuh sendiri situ. Nanti kalau yang sudah biasa kan masih basah dia, masih basah, itu nanti kering sendiri kita angkat, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Ini juga masih darurat, ini masih dari sisi ini tidak boleh ditiru ya, dari sisi bahannya. Tapi kalau modelnya ini cukup ini cukup. Ini umur berapa hari Bu? Ini sudah 1 minggu. Kurang lebih ya. Kita pindahkan di sini. Ini bisa kapasitas biasanya 1 box ini 150, tapi sudah terlalu padat itu. Nah dari sini sampai umur kira-kira 3 hari, maksimal 4 hari kita vaksin ND. Setelah vaksin kita drop ke petani, ke pemesan gitu Pak.
Umur DOC. Jadi paling lama 4 hari. DOC itu kan day old check. Ayam umur 1 hari. Jadi dia menetas 2 hari 3 hari kita vaksin. Setelah itu diambil sama komisan. Ya. Ini yang pemilihan. Ini sudah dilihat semua. Ini tersusah. Kita ada penelitian. Kita biasa, ya, karena kita biasa setiap fase penetasan kita akan sisakan beberapa ekor untuk kita alatkan ya kecil-kecilan lah, pengamatan kecil-kecilan daripada dibuang. Ya, mungkin tidak terpakai kita manfaatkan, kita bikin seperti ini Pak. Jadi ini ada ayam tahu bebek. Ini umur 1 bulan penetasan yang pertama. Terus ini berapa minggu buat? 3. Ya. Yang itu yang sebagai lembaga yang dimandatkan untuk melakukan kegiatan diseminasi inovasi teknologi spesifik inovasi, maka PTTP Balit Bangtan Nusa Tenggara Timur melalui tenaga-tenaga pemilu yang ada dan masih ada lagi teman-teman pemilu yang lain itu melakukan kegiatan penyebaran luasan inovasi teknologi pertanian itu melalui beberapa metode penyuluhan. Metode penyuluhan tersebut yaitu demonstrasi plot dan demonstrasi farm. Kemudian kita juga melakukan bimbingan teknis atau BIMTEK secara tematik. Nah, BIMTEK tematik ini adalah BIMTEK yang dilaksanakan disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan atau perkembangan tanaman maupun ternak itu. Misalnya dalam tahapan pertumbuhan tanaman yaitu misalnya kita sejak kita melakukan petani melakukan persiapan lahan, kemudian bagaimana varietas yang digunakan, kemudian penanamannya, pemupukannya, dan juga pengendalian hama dan penyakit serta panen dan pasca panen. Sedangkan untuk ternak misalnya bagaimana mereka itu pemilihan bibit, kemudian perkandangannya, pemberian pakan. Untuk ternak misalnya mulai dari tahapan bagaimana pemilihan bibit ternak itu sendiri yang dipelihara, kemudian perkandangannya, pemberian pakan, dan pengendalian hama dan penyakit, dan bahkan sampai kepada pemanfaatan limbahnya sebagai kompos atau semacamnya. Kemudian metode penyuluhan yang lain yang kami gunakan misalnya seperti anjang sana kelompok, kemudian kita juga melakukan cross visit, tahu bagaimana kita membawa petani itu ke tempat kelompok-kelompok tani yang sudah pernah berhasil mengadopsi inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Kemudian ada juga yang namanya display teknologi, kemudian kita juga melaksanakan penyebaran informasi itu melalui workshop, ya, temu tugas, temu teknis, seminar bahkan, dan juga temu lapang seperti itu. Selain kegiatan-kegiatan ini, metode ini sebenarnya kami juga pernah berhasil ya dalam melaksanakan kegiatan pelatihan petani itu dari desa ke desa yang kami namakan mobile training. Jadi kami itu bersama semua peneliti, penyuluh dan rombongan itu dari desa ke desa. Jadi 3 hari di satu desa, kemudian pindah lagi ke desa yang lainnya. Itu kegiatan itu dilakukan pada tahun-tahun yang lalu. Tapi masih bisa juga dilaksanakan pada saat-saat sekarang. Sedangkan untuk yang lainnya bahwa untuk mendukung penyebaran luasan informasi ini juga kami melakukan melalui media sosial. Misalnya kami juga menggunakan website BPTP sendiri, kemudian media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Itu yang ada di BPTP sendiri. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan media-media online, ya, seperti misalnya Pos Kupang, kemudian Indonesia Menyapa, Suara Globamora, kemudian yang tak kalah satunya itu yaitu radio itu yang kami selama ini jalin kerjasama itu yaitu Radio Suara Kabupaten Kupang atau RSKK yang kenal sebagai RSKK. Baik, dan tapi bukan hanya metode penyuluhan yang kami tonjolkan, tapi BPTP juga menghasilkan media-media informasi, media-media penyuluhan, baik itu dalam bentuk tercetak, misalnya leaflet, folder, brosur, dan poster. Dalam bentuk brosur misalnya buku saku yang sudah pernah juga kami hasilkan. Kemudian dalam bentuk audio dan audiovisual. Nah, dalam bentuk audiovisual ini, itu kita bisa saksikan ya di YouTube BPTP NTT, banyak informasi-informasi yang disampaikan melalui video-video yang dihasilkan oleh teman-teman yang ada di BPTP ini sendiri. Saya kira itu yang